warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Surati, SPD GR dari SMA ITI Islam Fikri CGB Angkatan 9 dari Kabupaten Magelang. Di sini saya akan melakukan praktik baik, yaitu coaching supervisi akademik, di mana dalam coaching ini ada 3 proses. Yang pertama yaitu pra-observasi, yang kedua adalah observasi itu sendiri di kelas, dan yang ketiga adalah pasca observasi. Nah, di sini saya akan melakukan coaching dengan rekan guru saya. Perkenalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya adalah Ferry Nur Hidayati. Saya guru SMA ITI Islam Fikri mengampu mata pelajaran bahasa Inggris. Ya, oke, baik. Terima kasih Bu Ferry sudah berkenan untuk kita bersama-sama ya melakukan praktik baik coaching supervisi akademik ini. Oke, sebelumnya saya akan melakukan beberapa pertanyaan ya, atau kita akan ngobrol-ngobrol sebentar gitu terkait dengan nanti observasi gitu ya. Nah, di sini yang pertama saya akan menyampaikan bahwa nanti dalam observasi itu akan ada beberapa indikator yang akan dilakukan begitu. Namun sebelumnya saya akan menanyakan beberapa hal ya Bu Ferry ya. Oke, yang pertama itu Bu Ferry akan melakukan tujuan pembelajarannya apa ya? Untuk observasi besok, insya Allah saya akan mengambil materi caption. Untuk tujuan pembelajarannya adalah peserta didik setelah pembelajaran diharapkan mampu untuk memahami tentunya, kemudian mengidentifikasi, juga menganalisis terkait dengan struktur teks caption itu sendiri, kemudian juga fungsi sosial dan juga generic structure dari teks caption itu sendiri. Kemudian setelah itu juga peserta didik mampu untuk menulis teks caption, kemudian juga yang terakhir adalah mampu mempresentasikan apa yang sudah ditulis di depan kelas. Gitu. Oh, Masya Allah ya, semoga nanti berjalan dengan lancar, amin. Oke, kalau sebelumnya ya ketika pembelajaran ya dengan materi ini itu kira-kira ada kendala tidak ya? Ya, sebelumnya kalau untuk mata pelajaran bahasa Inggris memang kendala yang dialami oleh siswa sebagian besar itu adalah mereka kurang dalam penguasaan vocabulary, sehingga ketika dalam setiap materinya itu mereka akan merasa kurang percaya diri ketika harus menyampaikan atau berbicara. Oh iya, oke. Kalau begitu terkait dengan langkah-langkah berikutnya atau strategi yang akan dilakukan oleh Bu Ferry sendiri apa ya? Untuk strategi pembelajaran yang akan dilakukan, kali ini saya mengambil model pembelajaran project based learning karena diharapkan dengan ini nanti peserta akan lebih aktif karena mereka akan bekerja kelompok, kemudian juga berdiskusi. Setelah itu juga akan menghasilkan karya. Nah, nanti di akhir mereka akan mempresentasikan project mereka yang sudah mereka buat itu dengan berbahasa Inggris begitu. Jadi saya menggunakan project based learning, kemudian ditambah juga nanti ketika berkelompok mereka akan, di sini saya akan menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi. Jadi mereka akan dikelompokkan berdasarkan dengan kemampuan mereka begitu ya, kemampuan mereka. Jadi mereka harapannya dengan model pembelajaran dan juga teknik berdiferensiasi ini akan menjadikan mereka lebih aktif dan juga tujuan pembelajaran dapat tercapai. Wah, luar biasa. Kalau menurut saya ini Bu Ferry sudah mempunyai satu solusi gitu ya terkait dengan tadi melihat kondisi anak yang pas sebelumnya itu mereka keaktifan dalam hal conversation atau percakapannya kurang ya, tapi sekarang sudah ada strategi mulai dari model pembelajarannya ya menggunakan project based learning, kemudian nanti ada keaktifan anak ya berdiskusi berkelompok, kemudian mereka akan mempresentasikan dan dalam pengelompokannya pun mereka akan berdiferensiasi. Sungguh luar biasa. Oke, kalau begitu, kalau menurut Bu Ferry itu ya terkait dengan hal-hal yang lain yang dipersiapkan apa saja? Dalam hal ini saya nanti akan mempersiapkan materi saya buat menarik begitu ya, jadi nanti akan ditampilkan beberapa video, kemudian juga akan membuat PPT ya untuk menunjang penyampaian materi juga. Selain itu juga LKPD dan juga untuk penerapan TPACK nanti akan menggunakan laptop agar mereka juga lebih secara teknologi, karena tuntutan zaman sekarang juga mereka harus bisa berteknologi, jadi nanti akan menggunakan fasilitas laptop. Kemudian juga selain itu untuk menambah kemeriahan di kelas nanti akan ada ice breaking begitu ya, jadi agar mereka juga suasananya bisa lebih kita kondisikan begitu untuk belajar dengan bahagia. Wah, luar biasa ya terkait dengan strateginya ini. Oke, Bu Ferry, terkait dengan rencana tadi ya
Kira-kira Bu Ferry akan melibatkan siapa? Baik. Untuk terkait dengan kolaborasi, karena di kelas 12 SMA IT itu kebetulan ada 2 guru bahasa Inggris di jenjang yang sama, kelas 12. Jadi nanti saya akan berdiskusi dengan rekan sejawat saya sesama guru bahasa Inggris di kelas 12 gitu, yaitu Mr. Hisham. Oh ya, Masya Allah ya, semoga dilancarkan. Oke, kemudian rencana untuk melaksanakan di kelas kira-kira hari apa ya? Untuk sesuai dengan kesepakatan kemarin, ya insya Allah akan dilaksanakan pada hari Kamis. Oh iya, oke. Saya sudah tidak sabar ini untuk melihat, sepertinya akan seru, aktif begitu ya terkait dengan pembelajarannya Bu Ferry, dengan melihat tadi strategi, langkah-langkahnya gitu ya, sungguh luar biasa. Oke. Sampai sini dulu aja Bu Ferry terkait dengan obrolan kita. Kemudian saya juga akan melakukan obrolan lagi atau diskusi lagi, yaitu pasca observasi nanti ya, di hari yang sama ya, yaitu di hari Senin ya. Kita sekarang melaksanakan di hari Senin, maka nanti kita akan ngobrol lagi di hari Senin ya. Oke, itu saja. Terima kasih Bu Ferry, semoga nanti dilancarkan, dimudahkan gitu ya, dan anak-anak pun akan lebih semangat gitu ya, dan juga bahagia. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, student. Good morning. Okay, how are you today? I'm fine, thank you. And you? Okay, I'm very well, thank you. Okay, now today, before we continue our lesson, let's pray together. We want this with your friends to pray together. Ya Allah, Al-Quran yang tadi. Before studying, let's pray together. A'udhu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah wa bil Qur'ani imaman wa hukma. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Okay, thank you. And then for the next, I'd like to check your attendance. Okay, may I know who is absent today? Okay, there's no one. Fazal, what happened with Fazal? She is sick? Yes. Okay, so today there is Fazal. She is sick, so that she doesn't come to school. She doesn't come to school. We continue our activity. I'd like to know how do you feel today? Saya ingin tahu perasaan kalian hari ini. Okay, will you please close your eyes? Yeah, close your eyes. Okay, everybody close your eyes, and then nanti kalau kalian merasa perasaannya seperti yang saya ucapkan, boleh raise your hand ya, boleh diangkat tangannya. Oke, yang bahagia pagi hari ini raise your hand. Okay, thank you. You can lower your hand, and then yang sedang sedih. Okay, and then yang sedang bingung. Okay, thank you. You can lower your hand. Yang sedang marah. Okay, thank you. Okay, now you can open your eyes. Okay, yeah. So, kalian bahagia semua ya? Nanti harapannya ketika pembelajaran bahasa Inggris pagi hari ini kalian akan bersemangat ya dalam
give you some, what is it? Yeah, some picture, a picture. Yeah, Mas Ferry. Meet with someone in Jogja, right? Yes. Okay, but is it interesting for you? No. No, why? Okay, because there is no picture. Okay, now what about this? Yes. Is the complete information? Yes. Why? Because there is a picture and then action. So from this picture and this sentence, you can, what do you get? Information, and then do you feel happy to read it because there is a picture here? Yes. Yeah, it's more interesting. Okay, so today we will learn about something and you can read by yourself. Bisa dibaca sendiri ya. Hari ini kita akan belajar tentang kompetensi dasar yang tertulis di slide. Ada yang akan di sana? Sosial. Sendiri. Teksnya adalah caption dan meminta informasi terkait gambar, foto, tabel, grafik, bagan sesuai dengan konteks. Kemudian indikator pencapaian kompetensinya adalah kalian mampu mengidentifikasi jenis dan menganalisis struktur sosial dan struktur teks kemudian menafsirkan makna. Kemudian kompetensi dasar yang kedua terkait dengan keterampilan yaitu menangkap makna dan menyusun teks. Ya, caption ya, itu yang kedua. Kemudian selanjutnya ada indikator pencapaian kompetensinya. Dan yang terakhir adalah tujuan pembelajaran hari ini ya. Kalau tadi kompetensi dasar dan indikator, ini adalah tujuan pembelajarannya, yaitu selama dan setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat satu menangkap makna, kemudian menulis beberapa jenis caption, utamanya adalah foto caption dan caption chart. Oke. Kemudian yang selanjutnya menyajikan, so you have to present your photo caption in front of this class. Okay, this is the time ya. For some group ya, yesterday when your friend have finished, some of you haven't finished yet. Yeah, it will be the consideration for the assessment. And then for the speaking activity, when you deliver your speech in front of this class, you will be assessed based on pronunciation. What is pronunciation? Pengucapan. Yes. If you say good morning, not good morning. Okay. That's the pronunciation. And then intonation. For the intonation, I think it doesn't matter when your intonation is so good because we are Indonesian, right? We still learn. So don't worry. I'll give you the best score for this presentation. And then the next is fluency. Now I will give you student worksheet. Okay, each group will get one. Okay, now our activity today will be based on this student sheet. Yeah. Okay, then I'll give you a short explanation about the student worksheet. Yeah, student worksheet just the same with LKPD. Jadi LKPD itu adalah student worksheet yang lembar kerja peserta didik. Okay. Okay, for the first, this is the chapter. Okay, you can write down your class and then your group here. Bisa dituliskan nama kelas dan grupnya. And then for the next page, the group's member. And then there is material about the definition of caption and then social function. After that, quotes, what is quotes, and then the next is the example of quotes. And then for the next, we move to the photo caption, about the rules on writing photo caption and
the chart, how to describe chart, and then okay, we will use our device. Okay, all of you can use your device or laptop to make our project today. Yeah, and you can see the instruction on your student sheet. The instruction is make a photo caption and then write your photo caption. After writing your photo caption, you have to publish your photo and also its caption on your social media. Okay, now you can discuss with your friends in your group to make a photo caption. Okay, you can start to make a photo caption using a laptop. Yeah, you can choose or search. Before we do our presentation today, now let's sing together. Are you ready to sing together? Okay, let's sing together. If you happy and you know it, clap your hands. 1, 2, 3, go. If you happy and you know it, clap your hands. If you happy and you know it, clap your hands. If you happy and you know it, and you really want to show it. If you happy and you know it, clap your hands. Okay, thank you. Now we will start the presentation. Population 24.4%, equipment 21.8%, consumption 17.9%, and the last decoration 11.5%. You can see here, research has been done recently about commit of Espora 2023. This pie chart shows us that event organizer and public relations have the mass. There is salary of participants receiving after the event. Our mistakes this year was won by India Sesa from 12 Science Course. Give applause. The next activity after you present your work, now I will go to the self-reflection. Okay, all of you have written the reflection, and then now I just want to one or two of you. You can deliver your self-reflection. Okay, do you want to give? Yeah. Okay, what's your name? Maza. Okay, please just give your self-reflection now. Okay, the first is what were my strength, your strength, and then the second is about the minus, so that it's about your weakness, and then the next what you want to improve. Okay, stand up, please. My friends in this project is drawing. Drawing. Okay, so you are good on drawing. Okay. And my
weakness is in presentation. I am presentation in front of. That's my weakness. Okay, your weakness is on your presentation. And then something you want to improve? My skill speaking. Your speaking skills. Yes. Okay, you want to improve your speaking skills. Okay, give applause to. Okay, once more. Okay, Hanatu Zulfa. Okay, please give your self-reflection. And the first is about your class. What were my strengths? In which areas was I must participate? Di sini saya membuat poster, lalu presentasi dan juga berdiskusi. Okay, bagus di membuat poster ya. Okay, that's good. And then minus, what were my weakness? In which areas was I was successful? Di sini minusnya saya mengedit dengan cepat di Canva dan kosakata bahasa Inggrisnya masih sedikit. Jadi editingnya masih kurang terampil ya berarti ya, kemudian sama speaking ya, vocabulary. Okay, and then what do you want to improve? What are some specific strategies or activities I can undertake to improve particular skills for next time? Di sini saya dapat belajar dan mencari banyak kosakata bahasa Inggris dan juga belajar mengedit di Canva dengan cepat bersama teman-teman. Belajar mengedit Canva dengan teman-teman ya. You can learn from your friends. Okay, that's all about the self-reflection. Okay, jadi After studying and praying together, Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. okay, and then before we begin our today, just Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia. Perkenalkan, saya Sugati, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMA ITSN Fikri Kabupaten Magelang. Pada pertemuan kali ini, kami akan melakukan coaching supervisi akademik pada tahap ketiga, yaitu pasca observasi. Di sini saya sudah bersama Bu Ferry Hidayati, ya, sarjana pendidikan, dan beliau adalah pengampu guru mata pelajaran bahasa Inggris. Oke, assalamualaikum Bu Ferry. Ya, sehat ya Bu Ferry. Ya, oke, saya mengucapkan terima kasih karena kemarin sudah diberikan kesempatan dan juga waktu untuk mengikuti kelas pembelajaran di kelas 12 IPS 3 yang Bu Ferry ampu. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan ngobrol-ngobrol lagi ya seperti kemarin. Oke, jadi pertemuan kali ini merupakan adalah tahap ketiga dari proses coaching supervisi akademik. Kemarin kita sudah melakukan pra, ya, kemudian kemarin kita juga sudah melaksanakan observasi, yaitu pada hari Kamis ya, ketika pembelajaran di kelas 12 IPS 3, dan kali ini kita akan melakukan coaching pasca observasi ya. Pada kali ini, saya dan juga Bu Ferry akan merefleksikan, kemudian yang akan kita bahas yang pertama yaitu mulai dengan hal-hal positif apa yang sudah dilakukan oleh Bu Ferry. Kemudian yang kedua adalah kendala-kendala, kira-kira ada kendala apa dalam proses pembelajarannya. Kemudian tindak lanjut ya, serta bagaimana perasaan Bu Ferry, kemudian apa yang akan dilakukan ke depannya. Oke, untuk yang pertama ya, ketika kemarin Bu Ferry sudah melakukan proses pembelajaran di kelas 12 IPS 3 gitu ya, bagaimana perasaannya Bu Ferry? ya, saya tentunya merasa senang ya karena saya sudah melakukan apa-apa yang sudah saya rencanakan dalam RPP saya tentunya. Kemudian saya sudah melakukan sesuai dengan hal itu begitu, jadi ya, dan anak-anak juga aktif dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Jadi secara umum saya merasa senang dengan pembelajaran yang sudah saya lakukan kemarin. Nah, ya, luar biasa. Kemarin pun juga saya melihat anak-anak sangatlah antusias ya, dan mereka nyaman dan sangatlah bahagia gitu ya, Masya Allah. Oke, kemudian terkait dengan apa namanya hal-hal positif yang Bu Ferry sudah lakukan apa saja?
kemarin hal-hal positif yang sudah dilakukan antara lain yang pertama saya menggunakan model pembelajaran PJBK ya, yang itu saya kira cukup membuat anak-anak menjadi aktif. Kemudian juga saya juga telah melakukan pembelajaran yang berdiferensiasi, itu juga membuat anak-anak lebih enjoy dalam belajar. Kemudian selanjutnya juga dengan beberapa media untuk mendukung. Selanjutnya juga dengan memperhatikan perasaan mereka, nih, jadi melibatkan juga sosial emosional mereka ketika pembelajaran itu juga menjadi suatu hal yang diperhatikan ketika pembelajaran kemarin. Iya, ya luar biasa. Kemarin saya memang melihat gitu ya anak sangat antusias, apalagi Bu Ferry di situ di awal itu sudah diawali dengan kegiatan pendahuluan yang mulai dari berdoa, kemudian kedisiplinannya anak ya, kemudian menanyakan terkait dengan kondisi perasaan hati mereka di pagi hari itu dan sebagainya ya, luar biasa. Jadi pembelajaran sosial emosionalnya juga sudah oke, begitu dengan diferensiasinya ya. Oke, kalau begitu apakah saya boleh untuk menyampaikan ya terkait dengan hasil-hasil data observasi? Ya, oke. Sungguh luar biasa ya. Di sini saya sangatlah mengapresiasi yang dilakukan oleh Bu Ferry dalam pembelajaran. Saya melihat di bagian RPP ya, sesuai dengan juga hasil kemarin kita ngobrol-ngobrol di observasi gitu ya, dan itu sudah dilaksanakan semuanya, mulai dari kegiatan pendahuluannya, kegiatan inti, penutup ya, kemudian kelas pembelajaran yang berdiferensiasi, kelas pembelajaran sosial emosionalnya, dan di situ juga sudah menggunakan model pembelajaran ABADUS yaitu project based learning ya. Anak-anak semakin aktif ya, kolaborasinya juga oke ya, kreatif ya, kemudian juga berpikir kritis dan sebagainya ya, luar biasa. Kemudian ya di sini saya juga akan menanyakan ya, kira-kira ada nggak kendala yang kemudian dihadapi oleh Bu Ferry selama proses pembelajaran ini? Ya, kalau terkait kendala tentu saja masih ada ya, walaupun kita sudah berusaha untuk membuat anak-anak itu menjadi aktif, tapi masih saja ada 1-2 anak yang memang belum seaktif yang lain gitu ya, masih pasif dalam tanda, tapi memang hanya beberapa, tapi itu juga tentunya masih bisa dikatakan sebagai sebuah kendala gitu. Ya. Tadi dikatakan ada sedikit kendala terkait dengan anak masih pasif gitu ya. Nah, kira-kira itu faktor penyebabnya apa ya? Ya, karena kemarin ketika kami mengelompokkan anak itu mungkin kami belum mempertimbangkan sampai ke gaya belajar. Jadi mungkin anak yang tidak aktif itu memang gaya belajarnya mungkin tidak sesuai dengan apa yang sudah kami tetapkan begitu ya. Jadi mungkin ke depannya nanti bisa menjadi sebuah evaluasi untuk bisa lebih mengenal lagi gaya belajar anak-anak, sehingga ketika kita membagi kelompok itu mereka juga enjoy gitu. Oke, berdasarkan hasil observasi kemarin, sungguh luar biasa, Bu Ferry sudah melaksanakan pembelajaran yang berdiferensiasi, di mana di situ meskipun sama ya terkait dengan sama-sama memakai Canva, tapi terkait dengan kontennya itu mereka berbeda-beda ya. Itu sungguh luar biasa, dan anak-anak pun antusias dan menambah kekreativitasan dan daya benaran kritis mereka ya. Oke, kemudian terkait dengan pengembangan atau tidak lanjut ke depannya, itu strategi-strategi yang akan dilakukan apa lagi? Untuk ke depan, karena mungkin tadi ya masih ada beberapa kendala dan tentunya akan kami perbaiki. Kemudian untuk ke depan mungkin kami akan mencoba untuk menerapkan model-model pembelajaran yang lainnya begitu, karena bisa jadi mungkin ini bagus untuk satu kelas tapi belum tentu bisa berlaku juga untuk kelas yang lain, karena kita tahu bahwa karakteristik peserta didik itu memang berbeda-beda. Oke Bu Ferry, terkait dengan kedepannya ya, langkah Bu Ferry untuk menambah berdiferensiasi dalam hal konten, dalam hal produk, kira-kira apa saja? Ya, untuk menambah media dalam memfasilitasi anak-anak dengan gaya belajar yang berbeda-beda, nanti berarti mungkin secara audio nanti kita bisa, kalau bahasa Inggris kan ada listening nih, nanti mungkin kita bisa nambahi dari materi-materi mendengarkan, kemudian juga untuk yang audio visual mungkin kita bisa memberikan video-video yang lebih menarik. Bagi gaya belajar yang kinestetik mungkin kita nanti bisa bermain peran dan lain sebagainya. Wah, sungguh luar biasa ya ide-ide Bu Ferry ini. Saya yakin anak-anak nanti akan semakin lebih semangat, antusias ya, dan mereka itu akan semakin muncul ya potensi-potensi mereka ya, apalagi tadi yang misalnya anak yang pintar bicara ya, bermain peran dan sosial drama dan sebagainya, itu juga difasilitasi ya, dan mereka pasti akan semakin senang dan semangat untuk belajar bahasa Inggris. Oke, terima kasih ya Bu Ferry terkait dengan selama ini ya yang sudah berkenan ya untuk
ngobrol-ngobrol ya, dan di sini saya mengucapkan mohon maaf ketika ada kekurangannya dan ada salah hilafnya ya. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.